Selamat siang untuk kita semua. Kami kelompok 17, kelompok harapan Bunda Tim ingin mempresentasikan ide projek kami, yaitu Shortray. Sebelumnya, perkenalkan, Nama saya Ali Gratias Panggabean. nama saya Iqbal Pancar Ahmad Syagian. Nama saya Samuel Folder. Nama saya Bung Frenenggolan. Saya Israel Sipahutar. Nama saya Yosan Lian. Shortray, Study on Right Time and Right Way, adalah sebuah aplikasi berbasis website yang dapat membantu user dalam mengatur jadwal belajar dan membuat estimasi seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Terkadang, karena banyaknya tugas yang diberikan, mahasiswa bingung dan kewalahan untuk memulai mengerjakan tugas yang mana terlebih dahulu, dan tak jarang pada akhirnya tidak dikerjakan hingga deadline pengumpulan tugas makin dekat. Shortray bertujuan untuk mengurangi tingginya angka siswa atau mahasiswa yang sering menunda belajar ataupun menunda untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosen, dan untuk meningkatkan kemampuan siswa atau mahasiswa dalam membuat jadwal dan perencanaan belajar. Selain hanya membuat estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, di website ini juga user dapat membuat daftar pekerjaan atau tugas yang dilakukan, atau to-do list, yang dilengkapi dengan reminder, berupa alarm smartphone dan timer hitung mundur. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara seorang pelajar dapat membuat rencana belajar yang baik? Yang kedua, apa yang menyebabkan seorang pelajar sering menunda mengerjakan tugas atau menunda jadwal belajarnya? Ketiga, bagaimana cara agar seorang pelajar dapat memprioritaskan tugas yang terlebih dahulu harus dikerjakannya dari sekumpulan tugas yang diberikan? Sebagai mahasiswa baru Institut Teknologi DL, kami merasakan betul sulitnya mengatur waktu untuk belajar dan menyelesaikan tugas yang diberikan dosen karena masih dalam tahap adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, kami harus selalu sedia untuk membuat catatan yang berisi mengenai tugas dan berbagai kegiatan yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar adalah faktor fisiologis. Adapun faktor fisiologis yang dimaksud berkenaan dengan kondisi kebugaran jasmani dan kesehatan yang dimiliki seorang pelajar. Apabila kondisi tubuh seorang pelajar sedang kurang sehat atau kurang prima, maka akan cukup sulit untuk menerima pelajaran yang diberikan atau dipelajari sendiri. Untuk mencegah hal itu, tentunya seorang pelajar harus dapat menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi, serta memperhatikan pola istirahat yang baik. Selain itu, kemampuan intelijensi dan motivasi seorang pelajar juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuan dan semangat seorang pelajar untuk mempelajari sesuatu. Ketika seorang memiliki potensi dan motivasi yang besar untuk menguasai suatu pelajaran atau untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu, maka ketika ia menghadapi kesulitan, ia tidak mudah untuk menyerah. Adapun fitur-fitur yang dapat digunakan user dalam Shortray adalah sebagai berikut. Membuat jadwal yang dilengkapi dengan reminder berupa alarm. Membuat estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas. Membuat to-do list atau daftar pekerjaan tugas harian. Membuat notes atau catatan untuk merangkum hal-hal penting ketika belajar. Potensi pemasaran. Pengguna produk akan digunakan oleh para pelajar, terkhusus mahasiswa yang sedang berkuliah di Institut Teknologi DEL yang akan berlokasi di daerah Kecamatan Seturuama dengan jumlah mahasiswa 1.500 lebih. Pengguna aplikasi ini dapat mencapai 800 sampai 1.000 mahasiswa. Pengguna produk. Target konsumen kami adalah mahasiswi Institut Teknologi DEL. Untuk mencapai target tersebut, kami melakukan promosi secara online dan offline. Metode waterfall. Dalam pembuatan aplikasi Shortray, dilakukan beberapa tahap kegiatan yaitu 1. Observasi, 2. Studi kepustakaan, 3. Proses perancangan, 4. Pembuatan program, 5. Pengujian, 6. Analisa data, 7. Kesimpulan, 8. Pembuatan laporan. Penerapan decomposition pada pengerjaan ide. Setelah menemukan ide, hal pertama yang kami lakukan adalah visual list berkenaan dengan hal-hal yang berada di dalam list pengerjaan aplikasi berbasis website. Untuk ide kami adalah merancang website yang berisi berbagai fitur yang telah dijelaskan sebelumnya dalam tampilan pengguna yang sederhana. Sebagai tambahan, kami juga menerapkan decomposition dalam pengerjaan laporan dan tugas-tugas pelengkap lainnya untuk dikumpulkan nantinya dalam mata kuliah inovasi digital ini. Satu tugas besar yang berisi pembuatan proposal, slide yang digunakan untuk presentasi, dan video animasi. Dan kami juga membentuk tim kecil untuk menyelesaikan masing-masing pekerjaan yang sudah kami pecah menjadi bagian-bagian kecil. Mengurutkan langkah pengerjaan tugas dengan algoritma. Untuk mencegah terjadinya error atau ketidaksinambungan antara pekerjaan yang dilakukan oleh tim kecil yang sudah dibagi sebelumnya, maka digunakan algoritma. Algoritma bertujuan untuk menyusun langkah-langkah dalam pengerjaan ide secara efektif dan efisien. Algoritma harus dibuat sebelum memulai pengerjaan dan setelah mengetahui hal-hal apa saja yang harus dikerjakan yang didapat melalui tahap decomposition. Baik, yang selanjutnya, membuat estimasi waktu untuk menyelesaikan tugas dengan abstraction. Estimasi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dapat dibuat dengan abstraction. Bagaimana hal ini dapat diterapkan adalah dengan mengetahui kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas yang sudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil melalui decomposition. Dengan begitu, tugas yang sedang dikerjakan dapat dibuat estimasi waktu yang dibutuhkan dengan menjumlahkan semua estimasi waktu yang dibutuhkan oleh tim-tim kecil dalam mengerjakan bagiannya masing-masing. Berikut adalah primary use case dari Shortray. Berikut adalah diagram alir perancangan aplikasi. Sekian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.